Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran pendidikan agama Islam bab 9, kelasnya kelas 4, yaitu mengenal sholat Jumat, sholat duha, dan sholat tahajud. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perhatikan dulu gambar di bawah ini. Ya, ini sudah jelas ya bahwasanya anak-anak ini yaitu kelas 4 sedang melaksanakan sholat duha. Ya, jadi antara kalian pasti sudah pernah melaksanakan sholat duha, ya, apalagi di sekolah-sekolah itu rata-rata ya ada program sholat duha, meskipun gak setiap hari, minimal ya di sekolah itu mengadakan kegiatan sholat duha. Gitu. Tujuannya adalah agar siswa-siswi itu mengenal sholat duha itu seperti apa. Ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat. Gitu. Nanti ketentuan sholat Jumat itu bagaimana, caranya bagaimana, kemudian hukum sholat Jumat itu bagaimana, kita akan bahas. Yang kedua, mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ya nanti ada praktek ibadah sholat Jumat. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan. Nah, tentang apa? Tata cara sholat duha. Meskipun kita sudah praktek sholat duha di sekolah-sekolah, ya, kita harus tahu benar-benar yaitu bagaimana sholat duha itu hukumnya, kemudian berapa rakaat, prakteknya dan doanya seperti apa, nanti akan dibahas. Dan yang keempat, tujuannya adalah mempraktekkan ibadah sholat duha dengan baik, kemudian menjelaskan tata cara sholat tahajud dengan baik, ada juga praktek sholat tahajud, kemudian yang terakhir setelah 1 sampai 6 ini dipraktekkan, ya, yang terakhir adalah kita akan memiliki ya rasa di dalam perilaku kita itu ya memiliki kebiasaan yang apa? Berperilaku taat, berserah diri kepada Allah. Intinya adalah ya insyaallah jika poin 1 sampai 6 ini dipelajari dengan baik, akan ada bekas untuk diri kita di dalam hati kita, yaitu perilaku taat pribadi, taat kepada Allah, taat beribadah kepada Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah pengantar tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Kita lihat dulu peta konsepnya, yaitu ada sholat Jumat, kemudian sholat duha, kemudian ada sholat tahajud. Itu kita akan bahas satu persatu nantinya ya. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Di sini gambarnya dijelaskan bahwasanya anak-anak kelas 4 sedang melakukan sholat duha berjamaah. Nah, gitu. Kalau di sekolah sholat duha itu berjamaah untuk pembelajaran. Jadi sebenarnya sholat duha itu sholat sunnah yang dilakukan sendiri, meskipun berjamaah niatnya niat
sendiri seperti itu. Ini adalah sebuah pembelajaran bahwasanya ya di sekolah tersebut sedang mempraktekkan sholat duha gitu. Nah ini di kelas 2 saja sudah belajar tentang sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian di kelas 3 yaitu sudah mempelajari sholat sunnah rawatib. Apa itu rawatib? Sholat sunnah qobliyah ba'diyah ya, itu macam-macam itu ya. Seharusnya kita semua selalu mengingat itu gitu. Jadi kegiatan yang kita lakukan dari kelas 1 sampai kelas 6 nanti ya, itu akan membekas kepada diri kita sebuah bentuk perilaku yang mencerminkan ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah kita istiqomah melaksanakan sholat sunnah? Apakah kita sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah? Yaitu yang bisa menjawab adalah diri sendiri. Tinggal bagaimana ya pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan di kelas 1 sampai kelas 4 misalnya, nah itu harus bisa dilaksanakan. Sholat sunnah rawatib misalnya, qobliyah dan ba'diyah, itu minimal kita bisa ya mengerjakannya. Kalau bisa kita itu mengerjakan sholat sunnah itu ya setiap waktu. Namun kalau tidak bisa ya minimal di dalam satu sholat itu kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Nah ini ada hadisnya, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Nah artinya apa? Perintahkan nih di garis bawah ya, artinya adalah perintahkan anak-anak nih, ini sudah ada kata perintah apa? Agar melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Jadi udah ada perintah nih bahwa anak-anak itu ya 7 tahun, berarti kurang lebih di usia kelas 1 ya, kelas 1 apa? Pukullah mereka ketika berumur 10 tahun. No, 7 tahun dikasih perintah, kalau udah 10 tahun gak ngerjain sholat dipukul. Loh, luar biasa, dipukul. Nah ya, ini hadisnya aja, waduh luar biasa ini, betapa pentingnya melaksanakan sholat sampai ada peringatannya, kemudian suruh dipukul gitu. Kemudian apa? Pisahkan tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Kalau udah 10 tahun ya, meskipun adik kakak ya, laki-laki dan perempuan harus sudah mulai dipisah gitu, karena ya udah mendekati masa balik seperti itu. Nah kenapa? Itulah pentingnya sholat ya, karena waduh ini sangat luar biasa ini. Makanya bapak itu kalau udah urusan sholat ya harus benar-benar diperhatikan gitu. Apalagi kalau sholat zuhur pada bercanda ya, sholat duha pada bercanda. Nah ingat, kalau boleh mah dipukul ya gitu, karena udah 10 tahun misalnya. Kemudian kita akan bahas tentang apa ini? Tata cara sholat Jumat. Sholat Jumat itu dilaksanakan ya pada waktu zuhur di hari Jumat. Jadi kalau hari biasa itu sholat zuhur, kalau hari Jumat itu sholat Jumat. Gitu. Nah di sini ada pertanyaan nih, apa keistimewaan hari Jumat? Mengapa umat Islam melaksanakan sholat Jumat? Nah ini jawabannya. Rasulullah SAW bersabda, hari Jumat adalah tuannya semua hari dan hari yang paling agung. Nah
Bahkan bagi Allah hari Jumat lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, nih ya, ada juga nih pada malam dan siang hari di hari Jumat ini kita dianjurkan baca surah Al-Kahfi, kemudian baca sholawat kepada Nabi ya, boleh di rumah, kemudian boleh di musola, atau baca surah Yasin pada malam Jumat ya itu. Dan alhamdulillah pada hari Jumat di sekolahan kita ada pembiasaan pembacaan sholawat, pembacaan Yasin, zikir dan tahlil. Wah, udah lengkap banget itu. Jadi alhamdulillah seminggu sekali kita bisa melaksanakan atau menghormati di hari Jumat yang mana kata baginda Rasulullah SAW sesuai dengan sabdanya, hari Jumat itu adalah hari yang paling agung gitu. Ya, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salat, ya, apabila telah disuruhkan untuk melaksanakan salat min yaumil jum'ati, pada hari Jumat, fas'au, nah maka segeralah ila dzikrillah, untuk mengingat Tuhanmu, mengingat Allah, wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Oleh karena itu kalau hari Jumat itu ya berhenti dulu sejenak. Ketika azan salat Jumat itu kita berhenti dulu, yang sedang transaksi jual beli berhenti dulu. Nah, yang laki-laki apa? Salat Jumat. Yang perempuan ya salat zuhur. Jangan sampai meninggalkan salat Jumat, karena salat Jumat itu fardu wajib gitu. Nah, kemarin di agenda Ramadan kan sudah ditulis tuh salat Jumat ya, isinya apa, khotibnya apa dan sebagainya. Itu ada di agenda Ramadan juga. Nah, lantas agenda Ramadan untuk apa? Ketika kita telah melaksanakan bulan suci Ramadan, ya harusnya berdampak kepada kita anak sekalian. Apa? Harus lebih rajin lagi sholat Jumat. Jangan sampai ditinggalkan gitu. Apalagi anak-anak ya tugasnya belajar. Maka bagi orang tua tolong diperhatikan betul anak-anaknya. Kalau udah hari Jumat jam 11 atau setengah 12 ya segerakanlah, perintahkanlah ya untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini ada pertanyaan anak-anak, sejak kapan sholat Jumat ya didirikan oleh umat Islam? Nah, ini ada kisahnya nih ya. Nah, sedikit Bapak bacakan nih. Rasulullah SAW mendirikan sholat Jumat yang pertama dalam perjalanan hijrah. Beliau bersama rombongan melanjutkan perjalanan setelah beberapa hari tinggal di Kuba dan membangun Masjid Kuba. Ketika itu hari Jumat pagi. Sebelum sampai di Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Rasulullah SAW bersama rombongannya mendirikan sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf ya, tempatnya di sebuah lembah wadi Aranuna ya, Aranuna gitu. Sekarang namanya Masjid Al-Jum'ah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, kaum muslim telah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dipimpin oleh Abu Umamah As'ad bin Zararah ya. Abu Umamah adalah seorang dari 12 orang yang melakukan baiat Aqabah 2. Nah, gitu ya. Ini kisahnya. Jadi dulu itu Nabi itu melaksanakannya di mana nih? Di Masjid Al-Jum'ah. Dulunya itu sebuah lembah namanya Ar-Ranuna gitu ya. Itu perhatikan. Kemudian sholat Jumat adalah
sholat 2 rakaat yang dilakukan pada zuhur di hari Jumat. Nih, sholat Jumat itu didahului dengan 2 khutbah. Jadi apa yang membedakan sholat zuhur dan sholat Jumat? Yaitu yang membedakannya adalah adanya 2 khutbah. Kalau sholat zuhur itu tidak ada khutbah. Tapi ada Pak, habis sholat zuhur itu ada yang ceramah. Apakah itu khutbah? Bukan, itu namanya kultum atau ceramah gitu ya. Itu jadi sebenarnya mah anak sekalian kan ini udah kelas 4, seharusnya prakteknya udah tahu, tinggal didalami lagi ilmu pengetahuan tentang sholat Jumat. Nih ya, hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain itu wajib setiap orang. Kalau fardu kifayah itu wajib ya, tapi jika sudah ada yang mewakili maka kewajibannya gugur. Tapi kalau fardu ain itu ya wajib secara individu. Contoh gini, melaksanakan sholat jenazah hukumnya fardu kifayah, wajib ya. Kalau udah ada yang nyolatin ya kita gugur kewajibannya. Namun jika tidak ada yang menyolatkan sholat jenazah tersebut, satu kampung itu dosa gitu. Itu perbedaan ya, fardu ain dan fardu kifayah seperti itu. Nah, siapa saja yang mewajibkan sholat Jumat? Nah, siapa saja yang wajib melaksanakan sholat Jumat? Tuh, nih, sholat Jumat wajib bagi satu muslim. Nah, laki-laki, perempuan enggak wajib. Kemudian merdeka itu ya bukan apa namanya budak gitu. Kalau zaman dulu ada yang namanya perbudakan gitu. Kemudian selanjutnya yaitu balik dan berakal sehat. Nah, balik dan berakal sehat. Orang gila wajib gak sholat Jumat? Tidak, orang gila itu bebas ya, nggak usah ngelaksanain sholat orang gila gitu. Kemudian penduduk mukim dan bebas dari halangan yang dibenarkan agama, misalnya apa, sakit atau orang yang bertugas menjaga orang yang sakit parah, misalnya dokter ya. Ada dokter yang nggak melaksanakan sholat Jumat Pak di rumah sakit. Lihat dulu alasannya. Kalau memang dia sedang bertugas urgen, nah itu boleh nggak sholat Jumat. Ya kalau nggak tugas mah sholat Jumat sama gitu ya. Jadi apa? Intinya adalah sholat Jumat hukumnya fardu ain gitu. Nah nih ya, ada sebuah gambar nih. Bagaimana dengan perempuan, anak-anak dan orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh? Apakah mereka wajib mengerjakan sholat Jumat? Nah, kalau perempuan tidak wajib sholat Jumat. Kalau anak-anak kalau belum balik, nah kan syaratnya harus balik. Laki-laki syaratnya harus sudah balik. Kalau sakit, ya boleh enggak dia tidak melaksanakan sholat Jumat? Lihat dulu, kalau sakitnya parah ya boleh diganti dengan sholat zuhur gitu. Kemudian ini ada foto yang sedang dalam perjalanan. Nah nanti yang sedang dalam perjalanan tuh ada istilahnya sholat jamak takdim, jamak takhir, jamak takdim qashar dan lain sebagainya. Itu ada tata caranya gitu. Nah tuh ya kan, ini dibahas nih. Tidak wajib mengerjakan sholat Jumat bagi satu perempuan, anak kecil, orang sakit, musafir ya, yang sedang dalam perjalanan nih 85 km. 85 km ya, misalnya dari mana ya? Ya, bisalah dicek di Google Map ya. Ya kalau muter-muter daerah Jakarta mah ya lihat dulu ini 80 km, 85 km ini keluar kota gitu loh.
Ya, kalau hanya muter-muter ngikutin jarak speedometer di kendaraan yang enggak juga. Ya intinya 85 km itu satu, dia pindah keluar kota, perjalanannya seukuran 85 km gitu. Nah, ini di sini jelas nih, mereka tidak wajib mengerjakan sholat Jumat namun tetap melakukan sholat zuhur gitu. Jika mereka ikut mendirikan sholat Jumat maka sah, kewajiban sholat zuhurnya ya gugur gitu ya. Kemudian anak-anak perempuan boleh nggak ikut hadir atau sholat di masjid sholat Jumat? Ya, kira-kira bagaimana? Ya, boleh anak-anak yang perempuan juga sholat di masjid. Nah, namun tidak dihitung kepada jumlah 40 orang. Maksudnya bagaimana Pak? Misalnya gini, sholat Jumat itu kan 40 orang, ada 39 orang, kemudian satu lagi perempuan kan 40 tuh, maka nggak terhitung itu yang si perempuan itu ya. Harusnya 40 orang itu adalah 40 orang laki-laki ya, kalau perempuan tidak dihitung gitu ya. Nah, bagaimana tata cara sholat Jumat? Nih, tata cara sholat Jumat ya. Tata cara sholat Jumatnya: satu, menyegerakan pergi untuk sholat. Kedua, kalau udah mau masuk masjid, perhatikan nih, kakinya kaki apa? Dahuluilah kaki kanan. Doanya apa? Allahumma tahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Setelah masuk ya, menjaga adab ya. Kemudian niat sholat tahiyatul masjid. Jadi setelah kalian masuk ke masjid itu langsung niat sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah. Apa niatnya? Usolli sunnata tahiyatul masjid ya, rakaataini lillahi ta'ala nih ya. Niatnya usolli sunnata tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala gitu. Apa? Saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itulah anak-anak. Jadi jangan kaget sebelum sholat Jumat itu kok orang pada sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat tahiyatul masjid gitu. Nah, selanjutnya ya, setelah melaksanakan sholat tahiyatul masjid, azan tuh. Kalau udah azan apa? Dianjurkan sholat sunnah lain ya, sholat sunnah sebelum Jumat, beda lagi, namanya qobla Jumati. Nah, ketika azan dengarkanlah azannya tuh ya kan. Kemudian ada Pak, ini azannya 2 kali apa sekali gitu. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Nih, perhatikan ya. Ada masjid muadzin menggunakan 1 kali, ada juga yang 2 kali. Kalau yang 2 kali, setelah azan pertama jamaah diberikan sholat sunnah qobliyah. Selanjutnya muadzin mengumandangkan azan kedua gitu. Ada sholat sunnah qobliyah Jumat. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatal jumati qobliyatan lillahi ta'ala. Bisa atau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat qobliyah Jumat ya, jadi udah ya, seperti itu. Kemudian
setelah itu khotib. Nah, khotib menyampaikan 2 khutbah di atas mimbar. Khutbah pertama dan kedua ya dipisahkan dengan khotib duduk. Ketika duduk jamaah dianjurkan berdoa. Nah, inilah ya di antara 2 khutbah itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Biasanya ini kan khotib yang pertama berdiri tuh, selesai duduk dulu. Nah, ketika khotib duduk itu berdoa kita kepada Allah. Kenapa? Di waktu itulah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Kemudian yang ke-8, setelah khotib selesai khutbah, muadzin mengumandangkan qomat ya. Nah, ingat yang ke-9 itu ini penting nih. Ketika ingin melaksanakan sholat, kita harus apa? Meluruskan, merapatkan, karena itu bagian dari keutamaan dalam sholat berjamaah. Apa niatnya nih? Usolli fardal jum'ati rakaataini mustaqbilal kiblati adaan makmuman. Kalau jadi makmuman, kalau jadi imaman lillahi ta'ala. Nah, ya setelah selesai jangan lupa baca zikir dan berdoa setelah sholat Jumat. Tuh, ada berapa jumlah orang yang dinilai sah? Ada 40 orang tuh, ya. 40 orang itu harus ya laki-laki mukimin, ya. Gitu. Oke, namun ada yang sebagian ulama sholat Jumatnya boleh 12 orang. Ada juga menyatakan cukup 3 orang. Karena apa? Betapa pentingnya sholat Jumat. Tapi yang Bapak dapat bahwasanya sholat Jumat itu harus 40 orang, yaitu laki-laki, kemudian mukim, ya, bukan musafir, gitu. Nah, sebelum pembahasan selanjutnya, ditulis dulu soalnya. Yang pertama adalah apa pengertian sholat Jumat. Sekali lagi ditulis di buku, ya, karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang di video tersebut. Yang pertama adalah apa pengertian sholat Jumat. Yang kedua adalah kapan Nabi Muhammad pertama melaksanakan sholat Jumat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa perbedaan fardu kifayah dan fardu ain, ya, atau dibalik deh. Yang ketiga, apa perbedaan fardu ain dan fardu kifayah, ya. Itu yang ketiga. Oke. Baik, kita lanjutkan, yaitu tentang sholat duha. Apa itu sholat duha? Nah, sholat duha hukumnya apa? Ya, gitu ya, perhatikan dulu nih. Anak-anak, kalian telah belajar tentang sholat Jumat. Sholat Jumat termasuk sholat wajib dalam pada hari Jumat. Sekarang kalian akan belajar tentang sholat tatawu. Apa itu tatawu? Perbuatan taat yang tidak wajib. Nah, ya. Namun tatawu adalah sholat yang dianjurkan oleh agama. Sebagaimana ya yang disabdakan Rasulullah, istiqomahlah dan jangan menghitung-hitung pahalanya. Ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian adalah sholat. Tidak ada yang menjaga wudhu kecuali orang mukmin. Nih ya, tadi nih gambarnya anak-anak kelas 4 sedang melakukan sholat duha. Ya, sholat duha ya kita sudah melaksanakan di sekolah-sekolah. Ya, di waktu istirahat misalnya.
Nah, sholat duha itu adalah sholat sunnah muakkadah. Apa itu sholat muakkadah? Sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan gitu ya. Bahkan sholat duha ini yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan meskipun sunnah. Sunnah itu artinya apa sih? Kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tidak dikerjakan ya tidak apa-apa, tidak mendapat dosa, tidak gitu. Sholat duha dilakukan pada waktu duha. Waktu duha itu ya waktu menjelang tengah hari. Nah, kalau di sekolah kita ya sholat duha itu adalah sholat ya waktu istirahat lah ya, sekitar jam 9-an. Nah, itu waktu yang pas ideal ya, atau ya jam 8 dan sebagainya. Nah, ini tata cara sholat duha. Namanya juga duha, artinya sholat sunnah pagi ya. Harus berwudu dulu ya, kemudian membiasakan berjamaah ya, guru dan teman-teman. Tapi ingat, meskipun mengerjakannya berjamaah, niatnya tetap sendiri. Niatnya bagaimana? Usolli sunnata duha raq'ataini lillahi ta'ala. Sama sholat duha itu ya seperti sholat sunnah yang lainnya ya, seperti sholat subuh lah. Bedanya apa? Satu niat, yang kedua tidak ada kunutnya gitu. Dan dilaksanakannya apa? Di waktu pagi hari ya. Nah, ini ada sunnah-sunnahnya nih, baca asyams kemudian dan sebagainya ya. Ya gerakannya sama seperti sholat biasa gitu. Namun ada doanya, Allahumma inna duhaa duhauka wal bahaa bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqaribhu bihaqqin duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Nah, ini kalau bisa dihafalin ya, dihafalin gitu. Kalau bisa dihafalin ya, niat setelah sholat duha. Ini apa? Sholat duha itu dilaksanakan. Nah, pertama gini, hukumnya sholat duha itu adalah sunnah muakkadah, sholat sunnah yang dianjurkan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan di waktu pagi hari ya. Jumlah rakaatnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8 sampai 12 rakaat. Ya kalau kita ya minimal lah 2 rakaat seperti itu. Gerakannya niatnya bagaimana? Usolli sunnata duha raqatain lillahi ta'ala. Gerakannya sama saja seperti itu. Nah, pertanyaan yang keempat ditulis. Apa pertanyaan keempat? Adalah satu. Pertanyaan yang keempat itu adalah apa pengertian sholat duha dan bagaimana hukumnya sholat duha tersebut. Sekali lagi, pertanyaan yang keempat adalah apa pengertian sholat duha dan bagaimana hukumnya sholat tersebut, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu sholat tahajud. Nah, ada sholat duha, sholat tahajud. Sholat duha di waktu pagi, sholat Jumat di waktu siang hari, waktu zuhur, dan sholat tahajud di waktu malam hari. Termasuk sholat tatawu juga, sholat sunnah, sholat tatawu itu. Nah, ada beberapa kelas yang udah ya mengirimkan praktek melaksanakan sholat tahajud.
Dalilnya apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud ya sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat ke tempat yang terpuji. Gini anak sekalian, sholat tahajud itu ya sholat yang sangat luar biasa yang dilaksanakan setelah tidur di malam hari ya. Ini idealnya ya jam 12 sampai jam setengah 4 menjelang sholat subuh atau sholat fajar gitu. Nah, ini yang melaksanakan sholat tahajud ini adalah orang-orang pilihan. Alhamdulillah kemarin ada beberapa kelas yang udah dikasih tugas melaksanakan sholat tahajud. Alhamdulillah sudah ya, minimal nih ya seumur hidup sholat tahajud itu ya sekali, kalau bisa mah ya setiap hari gitu. Karena apa? Tuhanmu akan mengangkatmu ke tempat yang terpuji gitu. Nah, sholat tahajud termasuk sholat sunnah muakkadah tuh, bukan sholat wajib atau sholat fardu, bukan. Namun ingatlah, sholat sunnah muakkadah itu adalah sholat sunnah ya yang sangat dianjurkan ya sebagaimana Rasulullah aja nggak pernah tuh ninggalin apa sholat tahajud. Sholat duha nggak pernah ditinggalin sama Rasulullah. Sholat tahajud tidak pernah ditinggalkan. Karena apa? Muakkadah, sangat-sangat dianjurkan. Nah, Nabi SAW ditanya ya, ada yang nanya nih kepada Nabi, sholat manakah yang paling utama setelah sholat yang diwajibkan? Rasulullah menjawab, sholat tahajud. Karena apa? Ya luar biasa sholat tahajud itu waktu malam di mana orang-orang terlelap tidur, kita mengambil air wudhu, bermunajat, berdoa, memohon ampun, beristighfar, bertaubat, mendekatkan diri kepada Allah gitu ya, sangat luar biasa. Nah, anak-anak, bagaimana tata cara sholat tahajud? Yang pertama berwudhu, sama ya sholat duha dan lain sebagainya. Intinya ketika mau sholat ya kita jangan lupa berwudu, pakaiannya rapi, kalau bisa pakai wangi-wangian lah ya, minyak wangi dan sebagainya. Niatnya bagaimana? Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia, saya niat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar, baca Allah Akbar kabira dan sebagainya, Al-Fatihah, Al-Kafirun ya 2 rakaat. Sama ya kayak sholat duha, prakteknya sama gitu. Bedanya adalah waktu dan niatnya. Nah, ada juga nih membaca doa sholat setelah sholat tahajud. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa adul haqqu wa liqaul haqqu wa qauluka haqqun wa jannatu haqqu wan naru haqqun wa nabiyyu haqqun wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wasa'ah haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa lakamtu faghfirli ma qaddamta wa ma ta'akhkhar wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddima wa antal muakhir la ilaha illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Panjang banget ya. Nah, boleh misalnya kalian print ya, kemudian setelah sholat dibaca gitu ya. Nah, praktekkan sholat tahajud ya. Ada beberapa kelas yang sudah mulai sholat tahajud. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, berarti yang kelima nih, apa pengertian sholat tahajud dan bagaimana hukumnya melaksanakan sholat tahajud? Sekali lagi, yang kelima adalah apa pengertian sholat tahajud dan bagaimana hukumnya melaksanakan sholat tahajud. Nah ya,
Alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai pembahasan, yaitu tadi di atas itu tentang sholat sholat Jumat, kemudian sholat duha, kemudian sholat tahajud. Apa Bapak harapkan apa yang telah sampaikan ini dapat bermanfaat ya. Kemudian kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa ya, orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Orang yang bertakwa adalah orang yang paling dimuliakan oleh Allah gitu. Nah, jangan lupa 5 soal itu nanti dibawa ketika pembelajaran agama ya, ditulis di buku tugasnya soal-soalnya, kemudian dijawab. Itulah pembahasan tentang sholat Jumat, sholat duha, sholat tahajud. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya menambah pengetahuan kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.